Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Ahmad Peropa. Di podcast kali ini kita akan membahas seputar konten kreator. Nah, di sini saya ditemani oleh seorang dosen. Kalau episode sebelumnya mungkin kita beraninya undang mahasiswa. Nah, sekarang kita sudah berani mengundang dosen, dan di episode spesial kali ini dosennya juga bukan dosen biasa, yang kalau bisa dibilang dosen yang kekinian, dan juga dosen yang up to date dengan info-info terkini, dan dia ini seorang konten kreator di UM Buton. Nah, silakan Bang Ical perkenalkan diri kepada sobat-sobat Raga UM Buton. Oke, terima kasih telah mengundang saya sampai bisa berada di podcast yang sekeren ini di UM Buton. Nama podcastnya Raga UM Buton ya. Yeah. Ya. Saya Muhammad Rizal Ardan Saputra. Biasa teman-teman mahasiswa manggilnya Ical. Ya, bisa pakai Kak, bisa pakai Bang. Yeah. Jangan pakai Ke. Ya. Banyak juga manggil Pak, tapi kadang agak coba jangan pakai Pak, Kak saja. Jadi kalau saya panggil Bang bisa ini Bang? Boleh. Oke. Karena kalau dipanggil Pak agak ya, karena di sini dari gayanya saya kita sudah lihat ini bukan dosen biasa, dosen kreatif, si paling kreatif, si paling trendy, si paling. Oke, jadi bagaimana ini kabarnya dan apa saja yang kesibukan kali ini? Ya, oke. Akhir-akhir ini saya sedang ya sibuk ya seperti biasa ya. Kalau mau dibilang sebagai dosen ngajar, masuk ngurus penelitian, pengabdian, ya itu harus wajib sih. Jadi dosen itu memang kita harus wajib dalam mengerjakan tridharma perguruan tinggi. Ya, di sisi lain juga bukan cuma itu sebagai dosen, tapi memang bagaimana kita sebagai dosen harus merangkul teman-teman mahasiswa supaya lebih kreatif. Apalagi kita kan anak ilkom. Iya. Malulah jadi anak ilkom tapi tidak kreatif kan. Kreativitas kan luas ya, jadi saya juga terkadang merangsang kreativitasnya mereka, tapi untuk pengaplikasian ya mereka lagi yang mencari sih kira-kira apa lagi yang saya mau bikin, tapi kita tinggal memberikan saja masukan-masukan seperti ini referensi lah. Saya memberikan rangsangan itu dari referensi ya. Selain itu UAS pun itu saya buatkan mereka beberapa project ya. Jadi yang akhir-akhir ini saya lakukan itu lagi ngurusin project untuk teman-teman mahasiswa, yang dimana ada mata kuliah, output dari mata kuliah fotografi dan output dari mata kuliah sinematografi. Mungkin nanti akan saya spill kalau ditanya-tanya. Iya. Jadi dari tugas-tugas itu memancing mahasiswa untuk lebih kreatif. Nah, itu sangat bagus. Nah, karena tema kali ini adalah konten kreator, jadi kita akan bahas-bahas seputar konten kreator dari pengertian konten kreator. Nah, bagaimana definisi konten kreator menurut Bang Ical sebagai konten kreator? Kalau kita lihat dari perspektifku saya ya, konten kreator, pembuat konten, yang dimana kita lihat itu hal yang kita ingin lakukan itu kita bisa aplikasikan di media sosial. Jadi sudut pandangku terhadap konten kreator itu sendiri ya, seseorang yang membuat konten kreatif di media sosial. Itulah konten kreator menurut saya. Karena dulu pun banyak pembuat konten, tapi pengaplikasiannya beda-beda kan. Ada di media massa, ada di mana ya. Tapi sekarang ya konten kreator itu identik dengan media sosial, mau itu TikTok, YouTube, dan Instagram, kayak gitu. Nah, kalau Bang Ical sendiri nih lebih ke sibuk buat konten, upload konten kemana nih? Biasanya ke TikTok atau Instagram atau? Ya, kalau pribadi saya sih memang jujur saya lebih suka buat konten di Instagram. Kalau pribadi, tapi untuk kerjaan memang harusnya di TikTok. Saya sendiri juga tidak punya TikTok personal, akun TikTok pribadi tidak ada saya. Jadi TikToknya biasa UM Buton, biasa apa saja? Itu UM Buton itu untuk lebih ke informasi sih, informasi yang memang terkini, misalnya kayak pengumuman UAS pengumuman wisuda. Tapi kita kemas itu secara berbeda. Secara menarik. Iya, secara menarik. Yang lagi FYP, konten
kalkulator. Oke, kita bikin pengumuman wisuda pakai konten kalkulator supaya bisa FYP. Nah, saya juga sudah lihat kontennya dan itu beda dari konten-konten lain. Nah, selanjutnya sejak kapan nih Bang Ical mulai tertarik membuat konten? Kalau membuat konten ya itu memang dulu itu sebenarnya waktu SMA. Terinspirasi dari film Catatan Akhir Sekolah. Itu membuat satu dokumenter tentang perjalanan mereka saat di bangku SMA. Itu yang mainnya ya, kalau kita kayaknya cuma beda 2 tahun jadi kayaknya. Jadi kamu pun mungkin ingat saja. Kalau kamu tidak tahu pasti kita kelihatan perbedaan umurnya kita toh. Jadi kamu tahu saja supaya kita kelihatan beda 2 tahun. Yang main itu di film itu ada Vino G. Bastian kalau nggak salah, sama Ramon ya Tungka, sama lupa satunya siapa. Nah, di film itu mereka membuat konten tentang dokumenter tentang perjalanan sekolah. Saya juga waktu itu rekam waktu SMA. Rekam pakai HP Nokia. Pakai HP Nokia Express Music. Saya ingat. Tapi videoku terlalu banyak hal-hal yang tidak bisa dimasukkan. Jadi ditayangkan satu kali, wih kenapa ada ini, wih pecah. Jadi saya pun sampai sekarang belum nonton videonya seperti apa, yang edit seperti apa. Saya cuma merekam. Nah, sampailah sekarang ini. Mulai dari itu saya memang ternyata bukan ada bakat juga sebenarnya. Ternyata hobi ini menyenangkan. Ketertarikan. Saya sering rekam foto-foto. Itu yang paling dekat sih kenapa saya bisa sampai seaktif ini, karena waktu itu tangan saya patah saat bermain skateboard. Nah, di skateboard itu kan kita bermain olahraga ekstrim. Ekstrim. Sayang kalau tidak diabadikan momennya. Tahun 2009 itu ya kita melompat di papan obstacle kan, ada rintangan diberikan, kita lompat. Proses itulah yang kita harus rekam. Nah, kita mau lihat prosesnya. Nah, saya dulu suka direkam, tapi kan harus ganti-gantian. Masa saya terus, jadi saya merekam. Jadi mau tidak mau kita juga harus tahu teknik penggunaan kamera seperti apa. Angle dan komposisi pun kita harus tahu. Padahal itu tidak ada saya tidak belajar itu sama sekali di dunia di bangku kuliah. Ya, saya belajar memang di jalan, di street, tentang angle, komposisi dan lain-lain. Memang sama praktisi yang memang kebetulan bermain skateboard dan memang adalah fotografer dan videografer seperti itu. Sampailah aktif sampai saya cedera. Karena sudah cedera, agak takut main skateboardnya, terus aktif lah membuat video sampai bisa sampai sekarang ini. Apalagi skateboard ini ada kesulitan tersendiri mengambil angle, karena benar. Yang bisa merekam anak skateboard cuma anak skateboard itu sendiri. Karena mereka yang paham satu sama lain. Nah, Bang Ical ini biasanya konten apa yang dibuat? Ya, kalau sekarang ini akhir-akhir ini ya. Akhir-akhir ini lebih ke ini sih, family time. Saya juga lihat. Kalau sebelumnya emang ya lagi-lagi ya konten skateboard atau ya konten healing yang saya bisa rekam ya di tempat-tempat refreshing. Nah, Bang Ical ini biasa bagaimana proses membuat konten dari awal hingga proses upload atau publikasi? Jadi kalau saya sendiri untuk membuat konten, apalagi untuk konten-kontennya untuk konten-konten universitas atau konten prodi, saya malah harus ini sih perbanyak referensi sebenarnya. Kadang lucu kita mau jadi konten kreator tapi tidak punya referensi. Jadi kita pasti bingung tuh. Besok ini yang kita mau upload apa? Nah, di saat kita punya referensi, kita baru lihat, itu yang kita ingin rekam. Itu kita sudah tahu jadinya kayak bagaimana. Nah, jadi sudah terbayang itu di otak kita itu. Ini lagunya pakai ini, beatnya ketokannya ini masuk di sini, ini di sini, ini di sini. Jadinya seperti ini. Jadi enak. Jadi untuk prosesnya seperti itu. Referensi dulu. Perbanyak referensi. Tinggal scroll. Tapi kan itulah referensi lagi dari mood. Kita suka scroll ya karena memang moodnya lagi mencari referensi. Jadi saat agak melenceng kontennya yang kita lihat, ganti lagi, cepat sadar tuh supaya tidak terlena. Cuma scroll saja. Oke, cari. Saya seperti itu sih. Memang harus berawal referensi dulu, baru kita eksekusi. Ya istilahnya kayak koleksi, seleksi, eksekusi. Resepsi. Kalau saya biasanya buat konten itu, pertama lihat dulu referensi dari, kalau saya aktifnya di Reels, jadi saya lihat Reels. Nah, kalau tertarik baru saya save.
Nah, setelah saya save sudah terkumpul banyak. Nah, tinggal pilih nih mana yang paling menarik di antara video-video yang saya simpan. Apalagi sekarang ini gampang, template. Iya, iya ada di aplikasi CapCut, ada di Reels juga bisa pakai template. Tapi begitulah terkadang kalau memang kita sejatinya pembuat konten, walaupun disediakan template, kadang kita mau masukkan template malas. Kalau saya mending bikin sendiri, tapi terkadang template itu memudahkan. Jadi saya pernah beberapa kali lah saya coba untuk pakai template saya deh supaya lebih gampang. Tapi kadang kan posisi gambar yang kita ingin tampilkan sudah terpotong duluan di template itu, karena template itu cuma menyediakan space 0, berapa detik. Padahal kita ingin tampilkan sekian, seperti video-video kita yang tampilkan 2 detik sampai 3 detik, yang di template cuma 0, sekian detik ya kayak gitu. Sama kayak saya, kalau biasanya pernah juga menggunakan template tapi kurang puas kalau menurut saya. Itu kurang karena puas. Konten kreator itu harus kreatif, jadi kalau menurut saya lebih baik, better lebih menggunakan ide tersendiri. Nah, selanjutnya dari alat-alat Bang Ical dalam buat konten apa saja biasanya? Ya, kalau untuk konten-konten sederhana pun ya tidak neko-neko sih. Saya cuma butuh satu handphone, satu smartphone dan mic. Karena saya anggap itu audio paling penting. Iya, audio lagi. Di saat buriknya gambar kita, kalau audionya kita bagus, pasti orang itu, kadang kan kita menonton satu video tuh. Iya. Kenapa tangan kita harus begini atau begini? Karena kita ingin mendengarkan. Iya. Ya, kita ingin mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Visualisasi tidak dilihat lagi di situ. Padahal ini gambarnya sudah 4K misalnya. Tapi kita tidak dengar apa yang mereka perbincangkan. Karena kita sudah mengutamakan, saya lihat sih audiens berarti mengutamakan audio. Jadi saya pun merasa audio itu sangat penting. Di saat saya mempersiapkan apa yang saya ingin, konten apa yang ingin saya buat. Jadi walaupun tidak ada mic eksternal, kadang saya gunakan HP saja, pinjam HP-nya talent malah. HP-mu nanti saya WA saja ya untuk ini, untuk apa namanya, untuk voice overnya nanti yang VN-nya tuh, voice note yang kau rekam, dia kirim lah ini ya begitu. Jadi saya itu selain lighting kan memang pasti penting juga untuk membentuk visualisasi yang lebih baik. Tapi kalau tidak ada kan ada cahaya matahari ya, Allah sudah memberikan cahaya yang alami, kenapa kita tidak manfaatkan? Intinya audio sama kamera saya sudah cukup sih. Berarti dari urutannya pertama audio, terus kamera dulu pasti. Kalau tidak ada kamera bagaimana konten itu tercipta? Berarti kamera dulu, lalu audio. Nah, jadi setelah membuat konten biasanya Bang Ical ini editnya di mana? Oh iya, dulu itu malah saya tetap editnya di laptop terus. Tapi awal mula saya buat konten itu memang yang konten itu dilirik sama orang. Itu malah saya cuma rekam pakai kamera, pakai lensa fix manual. Dulu saya ingatnya itu pakai Lumix GX7. Terus pakai lensa Minolta manual. Jadi 50 mm. Jadi dia kalau cropping itu kalau di full frame sampai 100 mm, 2 kali lipatnya tuh. Saya pakai itu merekam, saya edit di HP pakai iMovie. Dulu saya pakai iMovie dulu pakai iMovie, rajin sekali pakai iMovie, enak. Karena tidak ada watermark. Dulu iMovie bayar, tapi saya punya teman sudah beli, saya pakai cloud-nya, download free. Sekarang sudah free iMovie. Itu saya pakai iMovie awalnya. Lama-lama kayaknya sudah harus profesional ini, kelihatan di klien tuh. Jadi saya pakai laptop. Sampai sekarang pun kadang sih saya masih pakai laptop kalau edit rekamnya, walaupun rekam pakai kamera untuk konten TikTok, saya tetap pakai laptop untuk edit. Iya, tidak pakai HP. Jadi tetap dipindahkan ke laptop. Kalau memang untuk langsung rekam dari kamera HP, kamera smartphone, ya saya pakai VN. Sama seperti saya juga menggunakan VN biasa untuk mengedit di handphone. Tapi balik lagi kepada mungkin sobat Raga nyamannya di mana. Nah, kalian mungkin bisa menggunakan HP supaya lebih nyaman, intinya fleksibel lah, di mana kita berada kita bisa ngedit, gampang bukanya itu. Laptop kan agak repot. Nyamannya kemana gitu. Nah, minum dulu kayaknya satu kali 2 kali teguk ya. Selanjutnya bagaimana cara Bang Ical sendiri untuk terus konsisten dalam membuat konten?
Benar. Kadang memang membuat konten itu harus didukung dengan konsistensi. Iya. Iya, karena saya juga punya banyak konten sebenarnya, dan ada yang saya tidak konsisten di situ. Saya pun merasa seperti itu. Tapi memang ada konten yang saya harus konsisten karena itu pekerjaan saya. Misalnya kayak UM Buton, ya itu harus konsisten karena memang itu tanggung jawab. Saya lebih melihat itu sebagai tanggung jawab. Nah, di saat yang tetap sih harus yang lain-lain itu memang konsisten karena saya rasa itu sudah menjadi pekerjaan. Kita lihat di era sekarang ya, era digital seperti saat ini ya, konten itu memang harus berbasis digital toh. Jadi jualannya kalian itu di mana? Jualannya kalian itu di medsos. Nggak ada konten, nggak ada jualan. Nah, itulah yang membangun konsistensi sebenarnya. Saya sering memproduksi misalnya kayak foto produk makanan toh, tapi jarang upload. Nah, itu kan tidak konsisten lagi namanya. Cuma foto-foto tidak ngupload. Nah, tapi itulah yang bangun saya supaya bisa konsisten. Saya harus ingat, ini hobi ini pekerjaan kamu. Jadi anggaplah ini salah satu hobi yang bisa menghasilkan. Jadi kalau kalian tidak laksanakan hobimu, berarti tidak ada penghasilan yang masuk. Kalau sampai saat ini ya, kalau dulu mungkin memang karena konsistensi itu bisa dijaga karena memang lagi-lagi 100% suka. Cintai dulu. Cintai. Sekarang baru sudah digiring karena ya mungkin karena siapapun itu pasti akan membutuhkan finansial pemasukan tuh. Baru dulu memang karena 100% suka. Cintai dulu itu. Apa yang kau lakukan supaya kalau mau konsisten. Nah, jadi bagaimana pendapat Bang Ical sebagai konten kreator yang suka membuat konten dan dihubungkan pekerjaannya dengan konten kreator ini? Jadi bagaimana tanggapan Bang Ical akan itu? Oh ya, lebih ke saya berarti gimana sih perasaan saya di saat pekerjaan itu sudah menjadi konten kreator, sudah menjadi pekerjaan ya. Sudah menjadi hobi sekaligus pekerjaan. Ya itu alhamdulillah sekali ya. Di mana-mana tidak ada orang yang tidak mau hobinya bisa menghasilkan uang. Oh, itu sudah pekerjaan paling menyenangkan di dunia. Itu saya rasa alhamdulillah hirobil alamin, ya itu sudah menjadi salah satu pekerjaan yang paling menyenangkan yang saya lakukan. Jepret dapat uang. Bikin konten upload dapat uang. Jadi itulah pertama sesuatu yang kita ingin kerjakan. Tadi saya kembali lagi, dicintai dulu. Cintai dulu. Kalau kau cintai sesuatu itu pasti kau mau terus lakukan sesuatu itu bersama konten itu atau bersama orang itu. Kau suka cewek saja, kamu suka lawan jenismu saja, pasti tiap pagi itu kamu chat. Karena kau mau cintai dia atau kau suka sama dia, pasti kau chat. Pasti kau konsisten. Atau pasti kau konsisten. Seperti itu. Jadi saya memang harus kita suka dulu sama itu hal yang ini kita lakukan. Dan alhamdulillah sekarang saya dari suka itu ada hasil dari hobi dapat penghasilan. Nah selanjutnya berikan nih kepada sobat Raga tips biar FYP. FYP itu algoritma yang lagi-lagi sekarang saya susah pelajari di TikTok itu. TikTok itu sekarang berubah-ubah. Tapi untuk FYP itu memang lagi-lagi up to date sih sebenarnya. Jangan lambat mengikuti tren. Tren itu lagi naik, langsung bikin. Bisa pakai mode atau ATM, amati teori modifikasi. Contohnya kayak kemarin di FYP, saya tidak pakai kalkulator HP tuh. Saya pakainya infocus tembak di layar. Langsung pakai talent kanan kiri, tunjuk di kalkulator. Dan itu yang pegang laptop sudah space supaya ada hasilnya. Intinya ikuti tren, amati teori modifikasi, harus cepat. Kalau saya rasa, dan itu back sound sih penting sih. Gunakan sound yang lagi viral juga. Nah, dalam membuat konten biasanya halangan atau kesulitan apa saja nih yang Bang Ical rasakan sebagai konten kreator? Karena semua konten yang saya bikin itu, yang saya buat itu tidak ada muka saya. Jadi yang paling agak sulit itu ya cari talentnya. Saya buat konten itu jarang sekali muncul muka saya. Mungkin kalau dulu video-video paling cuma video skateboard baru muka saya muncul. Tapi kalau sekarang ini tidak pernah. Family time pun itu
di saat ingin buat konten jarang sekali ada muka saya, paling muka anak, muka istri yang muncul. Tapi kalau untuk saya sendiri jarang, jadi yang paling susah cari talentnya. Cari talentnya. Nah, kalau saya sendiri biasa malu di depan kamera atau di depan umum. Itu biasanya masalah nomor satu para konten kreator. Jadi mungkin ada saran atau gimana nih bagi supaya saya ingin memberikan saran, saya jarang muncul di depan kamera. Nah, itu juga. Ini jujur, ini saya diundang pertama masuk kamera menjadi host di channel YouTube saya. Ini saya diundang untuk pertama kali. Yang lain-lain itu ya di stasiun TV paling cuma wawancara. Itu saya masuk kamera di situ. Iya. Kalau mau ngomong-ngomong kayak ngobrol-ngobrol. Kalau untuk di konten sendiri, bagaimana sih supaya kita bisa masuk di konten itu? Iya. Untuk membangun kepercayaan diri. Nah, itu sebenarnya sih buang dulu rasa malu. Kalau saya rasa, karena akhir-akhir ini saya sudah lumayan mau sih terlibat dalam pembuatan konten dan saya ada di dalamnya. Iya. Memang rasa pede itu harus dibangkitkan dulu sebenarnya. Rasa pede, kepercayaan diri. Anggaplah kalau kamu rasa insecure sama diri kalian, buang itu. Karena banyak orang yang punya kekurangan juga. Tapi kekurangan itu dijadikan kelebihan. Masa di saat kita merasa orang-orang pun kadang menilai kita tidak punya kekurangan. Kalau kita masih merasa kurang, brand image-nya kita, citranya kita kan orang lain yang menilai itu. Citra dirinya kita, orang lain menilai kita, kok sudah perfect. Terus masa kita masih bilang, saya kayaknya ada yang kurang, saya malu depan kamera. Itu sudah masih itu insecure. dibuang dulu, bangkitkan kepercayaan diri. Saya rasa itu akan pelan-pelan, tapi tidak bisa langsung, pelan-pelan. Ya masuk 5 detik, masuk lagi 10 detik sampai 1 jam. Iya. Saya rasa cukup itu. Nah, kalau saya kesulitan selanjutnya itu biasa tidak konsisten atau tidak ada jadwal dalam membuat konten. Jadi kadang sebulan kosong, seminggu kosong. Iya. Itu juga memang penting itu konsistensi itu. Iya. Jadi itu bagusnya juga untuk saran saya, kita nampung konten 1, 2, 3, 4. Ada yang diupload. Jadi kalau saya punya konten ini sekarang supaya saya bisa konsisten, ini sih saya bikin sudah sampai 3 episode, tapi saya baru upload 2 episode. Jadi di saat saya belum punya konten untuk podcast, saya sudah sediakan episode ketiga sudah ada. Jangan kosong, tidak ada. Membangun mood kan susah. Jadi memang harus ada dulu, habis baru harus cari cepat seperti itu. Nah, intinya penjadwalan juga penting untuk makanya di sosmed pun kan sudah enak. Upload pun sudah ada schedule. Instagram schedule jam berapa, YouTube schedule jam berapa. Nah, tinggal ditinggalkan. Nanti terupload sendiri. Nah, bagaimana tanggapan Bang Ical sendiri sebagai konten kreator yang melihat konten kreator lain yang membuat konten itu yang penting viral, tapi tidak berbobot kontennya? Karena ini jadi masih betul. pro kontra. Keviralan itu walaupun cepat, tapi popularitas itu kadang memang sih kepribadian orangnya beda-beda ya. Kita lebih memilih viral karena ingin dinotis dulu sama orang, walaupun cepat turunnya. Ya kalau saya sih sebaiknya bisa viral tapi dengan konten yang berbobot. Ya saya maunya kayak begitu. Jadi beberapa pun informasi yang saya sediakan kayak bisa viral, bisa FYP di TikTok. Itu kan ada informasi. Ternyata dari informasi itu orang butuh. Akhirnya bisa FYP kayak begitu. Jadi lebih ke hal yang berbobot dulu yang kita buat terus viral. Tapi kalau masalah tanggapan saya, sebaik mungkin, sebisa mungkin, bikinlah konten-konten yang berbobot dulu. Tapi konten-konten viral ini yang tidak berbobot biasanya itu menurut saya itu dari penontonnya sendiri. Sendiri tidak 100% salah pada konten kreatornya, karena mereka kadang juga tidak berpikir bahwa ini akan viral. Nah, jadi menurut saya penontonnya juga mungkin itu pilihan mereka, tontonan pilihan mereka, mungkin karena juga bosan atau butuh hiburan. Jadi itulah tadi saya katakan agak nyium sedikit kepribadiannya orang berbeda-beda. Jadi orang pun konten kadang cuma upload. Viral. Viral. Terus viral karena communitizen. Pedis. Padahal
tidak ada di situ, tidak tahu Kejadian behind the scene-nya, iya. di belakang layar seperti apa. Iya. Cuma komen, share link dengan komen negatif. Orang kan tahu lah mulut netizen tuh, semakin pedis, semakin enak bacanya. Iya. Kadang kan kontennya biasa-biasa aja tapi cari komennya. Wih komennya ini, tambah lagi di bawah, tambah lagi ya. Jadi malah semakin viral. Malah semakin viral. Iya, karena gitu. kontroversial. Oke, kira-kira tanggapan Anda ke depannya sebagai konten kreator, bagaimana cara menghadapi konten yang contohnya konten viral tapi dapat komen hate atau dapat intinya konten kontroversial yang dapat komen hate, bagaimana tanggapan Anda? Itu sudah pernah juga itu. Iya, waktu UM Buton Fashion Week. Itu kontennya Ilkom. Iya, kebetulan saya juga yang edit. Jadi ini harus ngopi dulu supaya baru jawabannya terbaca enak di sini. Jadi untuk menanggapi itu banyak sebenarnya teman-teman mahasiswa yang kaget. Iya. Karena mereka ada di situ. Mereka itu sebenarnya begini. Kebetulan sedang lakukan UAS. Iya. UAS dari mata kuliah bahasa Inggris dengan drama. Iya, pentas drama One Diu. Mereka pakai baju adat. Ini sayang sekali nih bagaimana ini baju adatnya bisa dilirik. Iya. Dan memang supaya Ilkom juga itu bagaimana sih bisa dilirik, ada prodi ini itu. Dan saya rasa juga konten yang saya buat itu tidak ada yang salah. Iya, tidak ada yang salah. Itu cuma menyeberang, stop di saat ada kendaraan. Iya. Menyeberang lagi di saat tidak ada kendaraan. Tidak ada putar balik. Setelah itu selesai. Tapi memang mungkin karena kita yang duluan. Iya, karena di berbagai di media di Buton contohnya di Info Buton Raya. Iya, Indonesia pun yang duluan yang di head. Iya, yang duluan yang head. Nah, setelah UM Buton Fashion Week, nah saya lihat di tempat-tempat lain juga bau-bau ini buat tapi tidak dapat komen head. Berarti karena kita karena ilmu komunikasi yang duluan. Atau mungkin ya karena mereka juga tidak tahu tempat yang kita lakukan itu tidak sama sekali mengganggu lalu lintas. Tidak sama sekali. Jamnya juga sudah sudah hampir jam 11. Iya. Sudah sunyi. Seperti itu. Dan saya pun memberikan saran kepada teman-teman itu hal-hal yang viral tenang, itu cepat berlalu. Di saat orang notice dulu, kita bikin konten yang beredukasi, yang berbobot. Itu pasti orang akan pelan-pelan pudar sendiri. Naiklah. Memang kadang-kadang harus butuh gimmick. Iya. Iya coy. Toh begitu. Saya suruh saja mereka masa bodoh. Karena kan beda mentalnya orang beda-beda toh. Iya. Ada yang memang harus suka baca, ternyata terus terserang. Mental health-nya. Nah, sama seperti saya tidak masuk dalam video itu, tapi saya bergabung dari orang pun tidak tahu kalau kamu yang rekam, kamu yang edit. Iya, tapi yang punya ide dari Bang Ical sendiri. Saya pikir, kayaknya akan kontroversial dan ternyata viral dan saya, kayak rasa tidak enak kalau baca komennya ini parah-parah. Baca bukunya Frank yang belajar masa bodoh. Iya. Ada yang covernya orange itu, lupa nama penulis, sudah lama juga itu buku, jadi saya lupa. Pokoknya covernya orange. Iya. Yang belajar untuk masa bodoh itu ada. Iya. Jadi supaya tidak usah peduli sama komentar-komentar negatif. Yang komentar negatif yang membangun ya bolehlah jadi perbaikan tuh, tapi kalau komentar negatif juga tidak membangun, untuk apa dipedulikan? Intinya badai pasti berlalu. Nah, jadi kita cerita-cerita lagi nih soal akun UM Buton yang sudah memiliki total 419 ribuan views dan juga 21 ribuan likes. Nah, bagaimana tanggapan Bang Ical soal akan hal itu? Ya itu saya kaget juga sebenarnya. Yang saya keluar itu cuma 2 minggu. Dari 13 followers, akun itu dikasih akunnya 13 followers dengan konten yang ada tapi perkenalan universitas, dan penontonnya juga sekarang dari dulu itu masih ratusan, sekarang saya pin ya sudah 5 ribuan lah untuk viewers di situ.
Nah, puas tapi belum puas di followers. Iya, iya follower ya, Harus Bos. lah, ayo anak-anak Ayo. Wimbledon. Kalau tiap angkatan follow itu sudah sampai 5 ribuan itu. Kalau nonton jangan lupa langsung Ya langsung klik. follow. Iya. Kadang share link, tapi yang link yang di share, tidak di follow, cuma nonton. Iya. Kan ketahuan tuh kelihatan. Iya, ketahuan. Nah, ya masalah puas karena cuma 2 minggu, ternyata bisa naik seperti itu. Nah, apa saja nih yang ingin Bang Ical tonjolkan dalam akun UM Buton? Ya, untuk sekarang ini akhir-akhir ini memang masih lebih ke informasi-informasi, tapi mungkin kedepannya saya akan buat akun lain untuk UM Buton itu sendiri. Jadi di TikTok itu lebih menceritakan beberapa informasi juga, namun dikemas secara berbeda. Nah, saya rasa itu mungkin bisa mengakali algoritma dan bisa FYP, tapi itu masih rahasia seperti apa nanti. Jadi kemasannya. tunggu saja ke depannya. Ada bagaimana. akun lain, jadi itu agak bebas sedikit karena ini kan official akun, jadi mungkin yang kita tuangkan itu juga harus hati-hati karena ini membawa brand image-nya universitas dan nama baik kan. Jadi memang kita harus hati-hati sih kalau ngupload untuk universitas. Jadi saya akan membangun satu akun untuk universitas itu sendiri, namun kemasannya makanya nanti ditunggu saja. Kemasannya beda Iya. dari biasanya. Oke, kita langsung saja. Menurut pengalaman Bang Ical sendiri dalam mengajar dan mengamati mahasiswa, banyak atau tidaknya mahasiswa khususnya ilmu komunikasi ini yang berpotensi menjadi seorang content creator, dan bagaimana tanggapan Bang Ical sendiri? Oh ya. Ya tiap angkatan malah memang ada. Tiap angkatan itu ada orang-orang yang berpotensi untuk menjadi content creator. Di angkatan pertama ada sudah lulus mereka, tapi mungkin tidak melanjutkan itu karena sudah dapat pekerjaan yang lebih proper ya dari para pekerjaan sebelumnya. Angkatan yang selanjutnya ada. Sebenarnya ada, tiap angkatan itu ada yang jago-jago, yang kreatif banyak sekali yang kreatif. Angkatan 2019 ada Ahmad Peropa. 2019 tuh? 20 sorry 2020. Ada Ahmad Peropa, ada Jundi, ada banyak konten kreator. Apalagi di angkatan di bawahnya lagi 2021. Iya, 2021. Wah, itu banyak sekali tuh. Memang kreativitasnya tanpa batas. Nah, jadi semakin berkembang dari tahun. Semakin angkatan itu bertambahnya mahasiswa, semakin banyak pula saya lihat orang-orang yang berpotensi menjadi konten kreator. Iya, apalagi kaum milenial, kaum Gen Z. Ya, yang cita-citanya sekarang rata-rata sudah ingin jadi konten kreator, ingin tampil depan kamera. Melihat itu mereka, ini nyata ini, duitnya nyata, tidak. Ya, pokoknya cintai dulu, jadikan passion itu intinya, passion. Oke, jadi harapan kedepannya nih atau pesan untuk teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi ataupun penonton raga UM Buton, nah yang tertarik di bidang konten kreator. Saya itu tagline-nya satu saja, never try, never know. Jadi apapun yang kalian ingin lakukan itu coba dulu. Nah, itu lebih ke sisi positifnya ya. Misalnya, saya mau jadi konten kreator, tapi saya kurang ini. Coba dulu. Apa yang kau kurang? Ayo cari, bikin, lakukan. Gas. Karena kalau kalian tidak pernah mencoba, pasti tidak akan tahu hasilnya. Jadi coba dulu supaya kalian tahu hasilnya. Kalau ingin menjadi konten kreator ternyata begini. Oh, kesulitannya begini. Setelah mendapatkan kesulitan itu kita bisa lihat. Oh, ternyata bisa direvisi di sini, kita bisa perbaiki di sini, kayak begitu. Jadi tetap konsisten, evaluasi. Nah, jadi itu bisa jadi konsisten untuk teman-teman sekalian, tips-tips untuk konsisten dalam membuat konten. Nah, untuk selanjutnya nih kita ada sesi pilih-pilih this or that. Saya susah untuk memilih. Jadi jawab cepat. Ya, ini baru nih di Raga UM Buton, di podcast Raga. Kenapa harus saya yang dapat? Ya, karena tamu hari kali ini kita spesial, jadi mau berikan konten yang berbeda juga. Satu kali seduh kopi dulu kayaknya supaya jawabannya lebih gawat ini. Nah, jadi saya bacakan dulu beberapa, nanti selesainya baru sebutkan alasannya. Oh, langsung jawab langsung alasan atau tidak? Semuanya dulu. Ya. Oke. Oke, jadi yang pertama, konten TikTok atau konten Reels? Nah, yang kedua, manage akun TikTok UM Buton atau ilmu komunikasi? UM Buton. Nah, yang ketiga, jadi dosen favorit mahasiswa atau jadi seorang konten kreator yang sukses?
Favorit mahasiswa. Mahasiswa ya gue tahu. Nah, yang selanjutnya konten viral ramai penonton tapi tidak berbobot atau konten berbobot tapi sepi penonton. Si penonton saya deh. Aduh. Nah, ini juga yang jadi pertimbangan berat mungkin bagi Bang Ical, fotografi atau sinematografi. Wih. Berawal dari itu semua soalnya. Fotografi sekarang. Aduh. Sekarang. Nah, ini banyaknya viewers atau banyaknya followers? Banyaknya followers. Iya. Teman-teman dosen atau teman-teman mahasiswa? Woi. Ayo, eksklusif di Raga Wembutan. Aduh. Teman-teman mahasiswa, saya pilih teman-teman dosen dulu ya. Iya. Karena kan tadi saya sudah pilih kalian. Oh iya, betul juga. Nah, berhenti membuat konten atau berhenti mengajar? Woi, berarti buat konten lah. Oke, jadi sekarang kita tanya-tanya alasan-alasannya. Nah, kenapa pilih konten Reels dibanding konten TikTok? Saya lebih dapat algoritmanya konten Reels dan memang lebih asik. Mungkin awalnya juga tercipta short video itu yang memang dari Instagram sih. Instagram itu awalnya 15 detik, belum ada mode potret. Ya, saya lebih memang masih sampai sekarang masih lebih ke Instagram. Ya, sama seperti saya juga pilihnya konten Reels karena viewer saya lebih naik ke sana. Iya, gampang. Gampang sekali. Kalau TikTok sekarang mungkin karena ramai juga ini. Iya, ramai juga. Bingung kan kita harus riset masalah itu. Iya, apalagi konten Reels kalau di FYP intinya kayak istilahnya FYP di konten Reels di explore. Explore. Nah, itu saya lebih estetik videonya. Betul. Nah, selanjutnya manage akun TikTok Wembutan atau ilmu komunikasi. Nah, kenapa pilih manage akun TikTok Wembutan? Jadi ilmu komunikasi mau dikemanakan? Padahal kalian tahu saya buat konten Ilkom, akhirnya dipanggil untuk garap konten Wembuton. Jadi awalnya konten ilmu komunikasi dulu. Iya. Tapi saya pilihnya Wembuton karena dampaknya ke seluruh, bukan cuma satu prodi. Walaupun saya ngajar di prodi Ilkom, tapi benefitnya ke seluruh program studi dan ke seluruh fakultas atau fakultas. Semuanya dapat. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya jadi dosen favorit mahasiswa atau jadi seorang konten kreator yang sukses. Aduh, padahal ada kata sukses, kenapa dipilih jadi dosen? Karena saya merasa mahasiswa itu sekarang yang salah satu super system juga bisa terbangun konten-konten yang baik itu ya karena bantuan-bantuan dari teman-teman mahasiswa. Jadi saya mungkin bisa sukses pasti karena bantuan circle saya atau ekosistem yang baik untuk menciptakan super system yang baik. Iya, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya konten viral ramai penonton tapi tidak berbobot atau konten berbobot tapi sepi penonton. Nah, kenapa dipilih konten berbobot tapi sepi penonton? Kadang saya tidak pusing sih sebenarnya. Pas saya ngupload tidak FYP, tapi engagementnya sesuai dengan followers yang saya rasa cukup dan pesannya tersampaikan saja. Viral itu atau FYP itu bonus sebenarnya. Iya, bonus. Saya tidak pernah akhir-akhir pernah saya merencanakan tapi tidak FYP juga, jadi untuk apa? Iya, saya juga biasanya seperti itu. Sudah merencanakan FYP, tahu-taunya tidak FYP, yang tidak saya rencanakan yang FYP. Iya, biasanya seperti itu masalah konten Fajar itu Fajar Set Boy sudah rencana ini FYP ini pasti bakal. Ternyata tidak juga. Begitu. Oke, selanjutnya fotografi atau sinematografi. Kenapa lebih memilih fotografi atau sinematografi? Kalau itu sih karena memang mungkin akhir-akhir ini saya rasa fotografi itu di hidupku tuh lebih saya rasa saya lebih nyaman sekarang. Dan juga mau nggak mau bisa dipungkiri juga itu pun semua berawal dari fotografi. Di saat saya bisa menjadi misalnya director of photograph tuh memproduksi salah satu film atau membuat konten-konten video pendek. Nah, itu karena memang dasarnya ya pasti dari fotografi juga ya, kita mengetahui komposisi itu semua dari fotografi juga. Dan sekarang pun saya juga lagi enak motret. Lebih enak mungkin karena lagi enak gradingnya di Lightroom, jadi mungkin saya pilihnya fotografi. Ya, apalagi handle akun foto produk. Iya, foto produk. Bisa dipromosikan. Untuk itu saya membangunnya itu niat untuk membantu UMKM awalnya dikasih free, dan sekarang alhamdulillah ya, tapi masih tetap ada harga, tapi harga UMKM. Namanya Ranah Kaca Visual. Iya, jangan lupa di follow teman-teman Raga. Nah, selanjutnya banyaknya viewers atau banyaknya follower. Kenapa pilih banyaknya follower?
Ya, memang kadang di TikTok itu atau dimanapun itu banyak followers belum tentu banyak viewers. Iya. Ya. Tapi kalau memang followers kita aktif, itu pasti sudah didukung, itu pasti viewersnya juga akan statik akan imbang dengan viewers itu akan imbang dengan followersnya kita. Jadi makanya saya mending banyak followers. Ya, kalau banyak follower ini sudah menandakan konten-konten yang dibuat ini sudah ada ciri khasnya. Ya, dan kita sudah punya pasar pastinya. Pasar. Kalau viewers yang banyak, followersnya tidak, berarti orang cuma nonton, scroll, nonton, ya lagi-lagi cuma konten-konten viral. Konten viral saja. Dan selanjutnya teman-teman dosen atau teman-teman mahasiswa. Ya, itu dia, karena saya sudah pilih mahasiswa tadi. Saya pilih teman-teman dosen karena teman-teman dosen juga sebenarnya yang membentuk saya sampai saat ini. Ya, apalagi saya itu di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Itu kalau mungkin saya tidak ada di situ, tidak ada di fakultas itu, itu kayaknya saya juga tidak bisa sampai seperti sekarang ini. Memang ekosistemnya luar biasa, circle-nya tuh luar biasa sih. Supportnya itu dari teman-teman itu adalah support system yang baik. Makanya buat lingkunganmu itu punya circle yang berbobot, ya seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu berhenti membuat konten atau berhenti mengajar. Nah, ini pertanyaan paling berat sebenarnya. Padahal awalnya saya sebagai konten kreator, sebelum mengajar juga, ya itu kembali lagi sebenarnya latar belakangnya saya sekarang sebagai apa dilihat ya kan dia. Sudah orang melihatnya saya sebagai dosen kah atau sebagai konten kreator? Karena kalau saya rasa sih sekarang memang dosen itu sudah jadi pekerjaan tetap. Jadi memang mau nggak mau itu tanggung jawab saya. Lebih menjadi tanggung jawab saya untuk mengajar. Jadi mending berhenti membuat konten daripada berhenti mengajar. Karena sudah jiwanya tanggung jawab juga. Tanggung jawab juga. Gitu. Nah, jadi mungkin sampai di sini saja podcast kali ini. Cerita-cerita santai bersama dosen paling viral, paling up to date, paling kreatif kalau menurut saya. Nah, jadi terima kasih Bang Ical sudah meluangkan waktu untuk bisa bergabung dalam podcast kali ini. Nah, ada pesan-pesan untuk teman-teman yang nonton atau mendengarkan? Ya, pertama memang teman-teman di saat mungkin memikirkan ingin menjadi konten kreator, jangan pernah berhenti untuk mencoba. Harus coba saja, never try, never know. Intinya satu, kalau kalian tidak pernah mencoba, kalian tidak akan tahu hasilnya. Kalau dari saya sendiri, untuk teman-teman yang ingin mulai membuat konten itu, intinya coba dulu, bagus atau tidaknya itu kamu akan lihat setelah kamu membuat konten itu, ini lah yang kurang, jadi kamu bisa evaluasi hingga akhirnya menjadi konten yang lebih baik ke depannya. Nah, jadi sampai di sini saya tutup. Bang Ical, terima kasih sudah meluangkan waktunya datang ke podcast kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.